Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpe Aulia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2321211132 dari kelas D Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana model pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP pada materi teks deskripsi. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul tersebut yaitu model Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Project Based Learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan proses belajar siswa. Model ini juga menekankan pada proses aktif siswa dalam memecahkan suatu masalah nyata melalui proyek yang menghasilkan produk konkret, baik berupa barang maupun jasa. PJBL ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dengan menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata yang relevan bagi siswa. Adapun langkah-langkah yang sesuai dalam modul ajar tersebut berdasarkan pendapat Santrinawati pada tahun 2014 yaitu ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau driving question. Nah, langkah ini menjadi arah dan tujuan proyek yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Pada tahap ini, guru itu biasanya menanyakan kepada peserta didik tentang struktur teks ataupun aspek kebahasaan dari teks deskripsi tersebut, agar peserta didik ini dapat menyusun teks dengan benar. Selain itu juga, guru mengecek pemahaman peserta didik tentang langkah-langkah dalam penulisan teks deskripsi. Dan pada tahap ini juga, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal yang memang kurang dipahami oleh para peserta didik. Selanjutnya, pada langkah kedua yaitu penyusunan rencana proyek yang akan memudahkan peserta didik dalam merancang solusi terhadap suatu permasalahan yang diangkat. Nah, pada tahap ini, guru menjelaskan tentang evaluasi dan langkah kerja dalam proyek pembuatan teks deskripsi tersebut. Kemudian, guru dan peserta didik juga mendata objek yang ada di sekolah yang bisa dijadikan menjadi teks deskripsi. Dan guru pun membagi lokasi penelitian objeknya sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penyusunan jadwal kegiatan dalam memperhitungkan waktu agar seluruh proses pelaksanaan berjalan tepat sasaran. Nah, pada tahap ini guru dan peserta didik itu menyepakati bersama batas waktu yang bisa digunakan untuk menjalankan proyek tersebut. Nah, dari ketiga langkah tersebut biasanya dilaksanakan pada pertemuan pertama dalam proses pembelajarannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu monitoring atau pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, pada tahap ini guru itu memantau keaktifan peserta didik melalui perkembangan proyek yang sedang dijalankan. Selain itu juga guru membantu dan membimbing dalam proses proyek yang sedang dilaksanakan yaitu membuat teks deskripsi. Nah, pada tahap ini itu biasanya dilaksanakan pada pertemuan kedua. Kemudian pada tahap kelima yaitu tahap pengujian hasil proyek setelah produk atau karya diselesaikan untuk melihat efektivitas solusi yang dirancang. Nah, pada tahap ini guru menanyakan tentang teks deskripsi yang telah dibuat dan biasanya guru meminta peserta didik atau salah satu peserta didik untuk membacakan hasil dari teks deskripsi yang sudah dibuatnya. Kemudian masuk kepada langkah yang terakhir yaitu langkah evaluasi. Nah, pada tahap ini guru biasanya memberikan penguat yaitu berupa penilaian pada hasil proyek yang sudah dibuatnya. Nah, pada langkah kelima dan langkah keenam tadi itu biasanya dilaksanakan pada pertemuan terakhir atau pada pertemuan ketiga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran based learning atau biasa disebut dengan PJBL dalam modul ajar ini sangat efektif digunakan karena model pembelajaran ini meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis sebuah teks deskripsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.